Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Setelah mengetahui jika orang yang ada di hadapan Zovan adalah sosok yang memberinya api biru, Zovan pun langsung menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tentu saja Zovan tahu jika orang yang di hadapannya tidak akan pernah bisa ia kalahkan. Lalu setelahnya Kunpeng pun berkata, "Tenang saja, aku hanya membantumu sedikit saat melawan kumpulan serigala." Jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih yang berlebihan. Zovan pun menanggapinya, "Tidak senior, berkat api biru Anda, aku telah banyak sekali terselamatkan." Lalu Kunpeng pun mulai tertawa dan kembali berkata, "Nah, sejujurnya aku sedikit khawatir saat aku memberikanmu api ungu, maka api tersebut tersambung kepadaku dan aku bisa melihat seluruh gerakanmu. Tapi tak lama setelah aku memberikannya, api biru tersebut terputus dan itu hanya memiliki 2 hal. Pertama, kau membuangnya, dan yang kedua, kau menyempurnakannya dan menjadikannya milikmu sendiri. Keduanya adalah hal yang sulit, tapi saat melihat kau ada di sini, itu berarti kau telah menyempurnakannya, sesuatu yang bahkan tidak pernah aku pikirkan dan tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Jadi, katakan padaku, siapakah mastermu sebenarnya?" Pada titik ini, Zovan tidak akan pernah bisa bermain melawan Kunpeng. Oleh sebab itulah lebih baik ia menceritakan hal-hal yang masuk akal. Lalu, karena Kunpeng mengetahui Bloody Baby, ia pun mengatakan jika Zovan merupakan keturunan dari Patrick Darah Kuno. Tapi sayangnya, Kunpeng tidak percaya. Ia mengenal Patrick Darah Kuno dan ia merupakan sosok gila yang hanya peduli kepada penelitiannya. Sedangkan Zovan, Kunpeng telah melihatnya membuat susunan aneh, lalu memiliki Bloody Baby dan juga bisa membuat ramuan ataupun pil tingkat tinggi. Dari beberapa hal tersebut, Kunpeng pun menyimpulkan jika hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang tua gila itu, yaitu Kaisar 9 Ketenangan. Mendengar namanya saja lagi-lagi membuat Zovan terkejut. Apa? Ia mengetahuinya sudah bisa dipastikan jika orang di hadapannya adalah sosok yang hidup di dataran suci. Setelah mendengar hal tersebut, Zovan pun mau tidak mau akhirnya mengatakan, "Memang benar, senior memiliki mata yang tajam. Aku adalah penerus dari Kaisar 9 Ketenangan. Tapi sayangnya, aku tidak pernah bertemu dengannya." Mendengar hal tersebut, Kunpeng pun menanggapinya, "Haha, seperti yang kau duga, dan tentu saja karena orang tua itu saat ini pasti sudah berada di alam bawah, jadi kau tidak akan pernah bisa menemuinya. Tapi menemukan catatannya itu berarti kau telah ataupun bisa menaklukkan dunia. Kaisar 9 Ketenangan awalnya merupakan kaisar terlemah dan sering diejek oleh kaisar kuno lainnya karena tidak memiliki teknik pamungkas. Tapi ia merupakan pria tua yang gigih. Ia mengumpulkan seluruh teknik terbaik yang ada di dunia, dan saat memilikinya ia membuat sebuah buku yang disebut Buku 9 Catatan Ketenangan. Dan dengan teknik-teknik tersebut ia menjadi 3 kaisar terkuat. Jadi nak, apakah kau tidak penasaran siapa aku? Zovan sudah bisa menebaknya. Tapi saat Kunpeng mengungkapkan dirinya sendiri, itu memiliki hal yang berbeda. Zovan pun sangat terkejut. Ia adalah Kunpeng, pimpinan dari 5 hewan suci. Berhadapan dengannya sama saja dengan berhadapan dengan 10 kaisar kuno, yang mana bahkan saat Zovan menjadi kaisar di domain suci, ia hanyalah seekor semut di hadapan Kunpeng. Zovan memang pernah bertemu dengan Qilin, tapi itu hanya salah satu bagian tubuhnya. Bertemu dengan Kunpeng merupakan hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Zovan ingin bertanya sesuatu, tapi Kunpeng memotongnya. Nak, kau telah memasuki Lighting Canyon, jadi apa yang kau dapatkan? Zovan terkejut karena Kunpeng mengetahui hal tersebut dan tentunya ia tidak pernah bisa berbohong. Lalu Zovan pun menjawab, sebenarnya apa yang senior cari? Apakah mata kehampaan surgawi atau mata petir ungu? Saat itu mata Zovan berubah menjadi emas dan Kunpeng pun tertawa. Hahaha, seperti yang kuduga, kau pasti akan menemukannya. Jadi tidak sia-sia aku membantumu dahulu. Dari hal tersebut saja Zovan tahu jika Kunpeng menginginkan sesuatu atau berinvestasi kepadanya. Kunpeng kembali menjelaskan, baiklah, mari kita berbicara pada tahap selanjutnya. Tentu saja Zovan sangat ingin tahu apa yang diinginkan oleh Kunpeng. Lalu ia pun berkata, tenang saja, semua yang akan diinginkan senior aku pasti akan mengabulkannya. Lalu Kunpeng pun mulai tertawa dan menjelaskan, tidak, aku tidak membutuhkan apapun darimu, tapi satu bantuan nampaknya cukup, tapi lakukan dengan baik. Dan setelahnya ia juga mulai menatap Gu Santong. Dari awal Gu Santong bersembunyi di belakang Zovan. Ia nampaknya ngeri dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kunpeng. Jadi dari awal ia tidak bergerak sama sekali. Dan saat mata Kunpeng menatapnya, Zovan pun langsung berkata, senior, tolonglah, dia adalah anak baptisku, kau tidak boleh memilikinya. Dan Kunpeng pun menjawab, nak, dari awal ia memiliki hubungan denganku. Karena ia adalah anak dari Qilin, jadi biarkan aku yang mengurusnya. Sontak Gu Santong langsung berteriak, omong kosong, aku lahir 300 tahun lalu di Tianyu, jadi bagaimana bisa aku menjadi anak Qilin? Dan Zovan juga mulai menambahkan beberapa hal. Dari penjelasan tersebut akhirnya Kunpeng pun mengerti. Lalu ia berkata, oh jadi begitu, tepat 300 tahun yang lalu aku mendengar jeritan dari Qilin. Itu adalah jeritan yang sangat menyakitkan. Aku akhirnya mengerti kenapa ia melakukan hal tersebut. Nampaknya ia sudah tidak tahan dengan siksaan dari Heavenly Emperor. Kunpeng menjelaskan jika ada 3 hewan suci yang ditangkap ataupun diasingkan oleh Heavenly Emperor menggunakan mata kekosongan surgawi. Mereka disiksa selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Nampaknya Qilin tidak bisa menahan siksaan tersebut dan khawatir akan menghancurkan telurnya. Oleh sebab itulah ia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan membuat celah. Dengan celah tersebut ia pun melemparkan telurnya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Zovan terkejut. Kunpeng menjelaskan bahwa kekuatan mentah Qilin bahkan sulit untuk dihadapi oleh hewan suci lainnya. Tapi dengan seluruh kekuatannya ia hanya bisa membuat celah kecil. Nampaknya segel yang diciptakan oleh mata Dewa Kongming benar-benar gila. Kunpeng kembali melanjutkan, nak, karena aku dan Qilin merupakan sahabat, jadi panggil aku paman. Ya, awalnya Gu Santong ingin menolak, tapi ia juga masih mengingat perasaan saat melihat kaki Qilin di Lighting Canyon. Dan itulah kenapa ia menjadi sangat sedih saat melihat kaki Qilin. Memang siapa di dunia ini yang tidak tersiksa atau sedih saat melihat keluarganya mati dengan sangat mengenaskan. Tidak hanya itu, berkat sisa-sisa kekuatan kaki Qilin juga Gu Santong dan juga Zovan terselamatkan dari petir ungu. Kunpeng pun kembali bertanya, jadi nak, apa yang ditinggalkan oleh saudara Qilin? Dan Zovan pun menunjukkan lengannya. Dan itu membuat Kunpeng terkejut. Apa? Manusia berhasil memurnikan tubuh dari hewan suci? Kaisar 9 ketenangan benar-benar gila. Bahkan ada titik di mana
Kun Peng merasa ngeri dengan Zhou Fan. Ia bisa melakukan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Dan saat itulah Kun Peng juga mulai menjelaskan niat sebenarnya. Ia ingin jika Zhou Fan membantunya melepas segel dari beberapa saudaranya yang disegel oleh Heavenly Emperor. Dengan mata Zhou Fan, Kun Peng yakin itu bisa dilakukan dengan mudah karena yang menyegelnya juga adalah mata tersebut. Awalnya Zhou Fan berkata jika kenapa tidak senior saja yang melakukannya. Bahkan Zhou Fan berpura-pura akan memberikan mata tersebut, tapi Kun Peng menolak. Ia menjelaskan jika setiap orang memiliki tujuan hidup masing-masing dan lagi pula ia tidak bisa menggunakan sesuatu ataupun teknik yang diciptakan oleh manusia. Lalu Gu Santong tiba-tiba berkata, "Ayah, lakukan saja." Ia menatap Zhou Fan dengan mata yang nampak menyedihkan. Mungkin karena ia ingat bagaimana kematian dari ayahnya. Dan setelah memikirkan beberapa hal, akhirnya Zhou Fan pun setuju. Lalu ia juga berkata, "Tapi senior, untuk melakukan hal tersebut aku butuh bantuanmu." Dan Kun Peng pun tertawa. "Nak, kau sama liciknya dengan rubah tua 9 ketenangan. Baiklah, tenang saja, aku telah menyiapkan beberapa hadiah untukmu." Kun Peng pun mulai bergegas berjalan perlahan. Zhou Fan dan juga Gu Santong mengikutinya. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua tak kalah. Ia melihat kurang lebih 1000 sayap hewan spiritualis. Tentunya saat menjadi kaisar iblis, Zhou Fan telah melihat banyak pembantaian. Tapi melakukannya pada kaum sendiri itu adalah hal yang gila. Dari jejaknya saja sudah bisa dipastikan jika sayap itu benar-benar baru saja dilepaskan dari punggung pemiliknya. Dari sini saja Zhou Fan sudah mengerti jika Kun Peng merupakan sosok gila yang juga ambisius. Kun Peng pun kembali berkata, "Sebelumnya aku melihat jika kalian sedang mencari sayap hewan spiritualis ini, aku memberikanmu 1000 sayap hewan spiritualis tingkat 3, 4, 5. Dan jika kurang kau bisa mengatakannya. Aku akan memberitakan mereka untuk mencarinya lagi." Tapi Zhou Fan menjawab, tidak senior, aku hanya membutuhkan 1000 saja. Terima kasih atas bantuannya. Tapi sangat disayangkan cincinku tidak bisa menampung seluruhnya. Lalu Kun Peng pun langsung memberikannya sebuah cincin suci. Ya, itu adalah cincin yang bahkan tidak akan pernah bisa didapatkan Zhou Fan di domain suci karena hanya mereka yang memiliki kekuatan besar saja yang bisa memilikinya. Dan dengan sekejap, cincin yang diberikan oleh Kun Peng menyatu dengan cincin yang dimiliki oleh Zhou Fan. Tentunya itu membuat Zhou Fan sedikit terkejut. Menyatukan dua cincin dengan tingkatan yang berbeda tentunya harus memiliki pemahaman dengan teknik permurnian yang tinggi. Tapi tiba-tiba QR pun mulai keluar dari cincin Zhou Fan. Dan itu membuat Kun Peng terkejut. Apa? Seekor hewan spiritualis memiliki petir Thunder Phoenix. Tapi setelah keluar karena ketakutan melihat Kun Peng, QR langsung bersembunyi di belakang Zhou Fan. Nah, setelahnya Zhou Fan pun mulai menjelaskan bagaimana kelahiran dari QR. Zhou Fan menggunakan teknik transformasi tubuh iblis untuk menyerap petir ungu ke dalam telur QR dahulu. Dan setelahnya QR pun lahir. Ia juga tidak menyangka jika QR bisa menggunakan ataupun mengeluarkan petir ungu. Tapi Zhou Fan juga tidak menjelaskan tentang transformasi tubuh iblis kepada Kun Peng karena nampaknya ia tidak perlu mengetahui teknik tersebut. Setelah mendengarkan beberapa hal, akhirnya Kun Peng pun mengerti. Ia bahkan mengatakan jika Zhou Fan adalah sosok paling beruntung, memiliki banyak hal yang tak terduga. Lalu Kun Peng pun memanggil QR dan nampaknya sulit bagi QR untuk menolak. Setelahnya Kun Peng pun memasukkan sedikit api biru kepada QR dan saat itulah
QR mulai berbicara. Terima kasih Tuan Suci atas berkah yang kau berikan. Tentunya itu membuat Zoufan dan juga Gu Santong terkejut. Apa? QR bisa berbicara? Tapi yang membuat mereka terkejut adalah karena itu adalah suara wanita. Karena dari awal mereka berdua menganggap jika QR adalah pria. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi di 3 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.